Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hamda wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, menghindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kepada ila yaumil qiyamah. Jamaah pengajian ibu-ibu Masjid Nurul Fajar yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab dicabutnya keberkahan di dalam diri seseorang itu adalah dengan sebab lantaran ia tidak menyebut nama Allah dalam setiap perbuatan. Jadi umpamanya kita nih hendak memulai dengan suatu pekerjaan, tapi ketika kita memulai pekerjaan itu tadi dengan tanpa mengucap kalimat bismillah. Nah, sedangkan yang kita gawi ini tadi adalah suatu pekerjaan yang baik. Umpamanya biar hendak memasak umpamanya nih, atau biar hendak mulah banyu kah, apalagi banyak hendak makan, hendak minum. Nah, ini termasuknya. Bahkan di antaranya ada termasuk juga ketika kita hendak melakukan hubungan intim. Nah, ada berkudaan umpamanya nih, ada bismillah, maka nang mengawani hal dan main itu kena syaitan. Nah, jadi bila mana hal itu kita tertinggal, maka merugikan dengan orang tersebut tadi. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu alla yajidi syaitana indahu ta'aman wala maqilan wala mabitan fal yusallim idza dakhala baitahu wa yusammi ala ta'amihi. Jadi kata beliau, barang siapa yang menginginkan agar syaitan itu tidak mendapatkan atau tidak bergabung di dalam suatu makanan atau tempat tinggal dan tidur, maka ucapkanlah salam ketika kita hendak memasuki rumah dan bacalah bismillah saat kita hendak makan. Kita hendak makan baca bismillah. Dan keistimewaan di antara seseorang ketika ia mengamalkan bismillah, ini biar mengamalkan lah. Ada nih ada banyak nih, cuma 11 kali. Ada banyak loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendak puring. Di antara istimewanya apa? Orang yang mengamalkan ketika ini hendak puring kalimat bismillah ini tadi, maka orang tersebut akan dijagakan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah terhindar daripada kemalingan. Nah, di antara istimewanya, maka hindarkan juga daripada gangguannya syaitan. Banyak lagi yang lain tak? Nah, istimewanya nih. Maka ketika kita hendak memulai hal segala macam, jangan sampai kita tertinggal dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dua, umpamanya kita nih hendak membuang segala sesuatu bekas makanan di rumah, terkadang kan ada bekas makanan, maka ada makan lagi kita.
Biar hendak membuang nasi ga, hendak membuang tulang ga, hendak membuang roti, jangan sampai kada ingat mau ucapkan bismillah. Kenapa demikian? Sebab ketika kita mau ucapkan dengan kalimat bismillah tersebut, maka ketika kita mau buang, maka jin-jin kafir nang kada baik itu nang kada muslim itu kada mau makannya. Bilanya makan maka akan menjadi racun bagi dirinya tadi. Makanya kisah itu ada kan di antaranya apa kisah jin, ada jinnya nang lamak, ada nang kurus. Kalau nang lamak tuh suka nang lamak mendengarlah artinya maksudnya ini lain manusia lah jin. Nah, ya Allah, jin nang anu lamak ini tahun ini. Setan ini lama-lama, ngapain lama-lama kayak kejadian aku udah lama, baru makan terus. Oleh kenapa nang makan ini tadi daripada orang-orang nang mana ketika dia membuang atau ketika ia makan dia tak lupa mengucapkan dengan bismillah. Maka lebih jadi aku menganinya. Nih, jika perasaan tak terus kada tahu mengani lain orangnya. Nah tadi berbeda ketika seorang tidak mengucapkan bismillah, jin orang muslim hendak memakan daripada orang-orang non muslim, maka kada kawainya kenapa? Sebab apa nanti dimakannya tadi menjadi racun ya sendirinya. Sampai tadi jangan sampai kita terlupa ketika kita hendak memulai hal-hal yang baik. Jadi dalam kitab An-Nawadir juga ada diceritakan di situ. Ada seorang perempuan yang di dalam kehidupannya selalu mengamalkan kalimat bismillah. Mencapai sesuatu bismillah, manapas bismillah, pokoknya bismillah terus. Cuma berbasuh kulit benar ya bismillah. Jadi jangan telat dari Indonesia udah boleh. Bila di Indonesia itu hukumnya haram itu jadinya. Oleh itu termasuk kalimat Al-Quran, ya Allah udah boleh lah. Ini tadi. Akhirnya ketika mendengar demikian, nang laki ini tadi orangnya fasik. Ketika mendengar Nabi ini awal bismillah terus punya lagi nih. Apa jenah lagi ini setiap gawin kan bawa bismillah terus kan ada kata yang lain lagi. Awal bismillah terus oleh kenapa kita oleh mendarah daging dan dirinya tadi. Akhirnya apa? Lalu nalaki ini menguji diambil oleh nalaki ini tadi sakadut duit dari kita duit tanah ini kan duit orang bahari itu nampak orang Arab tuh duit lain dirham lain dinar. Nah dinar tahu masalah juga mungkin anak ini ikut akan mang berdua ini nah aku titik menikam kena aku ambil ingat kena aku ambil hati-hatilah jangan sampai hilang. Padahal nyata anak ini kada baik bila ini sampai ibaratnya tersalah kena kalau mau main jangan lagi mengucapkan bismillah tuh mau kamu mendengar sudah. Ambil nabi ini ketika dijual lagi dia bilang ini bismillah. Bukan mari bismillah. Mandak pulang bismillah. Pokoknya bismillah terus bang. Ada kata bang tadi. Mau lagi ini. Akhirnya nampak bapuran anak ini berjalan dari rumah. Begitu berjalan di rumah, ternyata anak ini naik lewat jendela. Ambil duit yang sekadut itu tadi. Nanti titip bakalan gini. Diambil, begitu diambil, baik istilah dibuangnya ke dalam sumur. Nah, dibuang, menjadi uang, nanti dibuang. Akhirnya nampak, ketika sudah dibuangnya, nyata sudah dibuang nih duit nih, lalu berbulik ke rumah. Biasanya nak ambil duit tapi ini. Begitu datang ke rumah, nak naik, mana duit titipan gua tadi, nak nang bini tadi, ujian ini ada. Di dalam mari, kena mengambil akan, yuk ambil jangan lagi aku nunggu. Berarti lah, begitu nang bini ini menuju kalau mari ini tadi, belum sampai nang bini ini tadi menjamah daripada duit ini tadi, ketika ia membuka daripada pintu lemari mengucapkan bismillah dengan izin Allah, Allah menyuruh malaikat untuk ambil duit dan dibuang ke dalam sumur tadi untuk akan ke asalnya. Nah, ya biarnya. Kalau nih, itu bismillahirrahmanirrahim. Maha harus ini ambil bang, bismillahirrahmanirrahim ambil nyata duitnya. Itu diambil,
diambil akan duit dijulung nalaki ya tabalalak nalaki ini jangan memandang maka jadi nalaki ini kubuang duit ini tadi karena mungkin salah buang apa nih nyata-nyata ini tadi ditakutin nalaki di mana kemenang duit tadi bilang mari tuh ya jangan lagi nih akhirnya apa akhirnya maaf pun nalaki ini tadi padahal aja nalaki itu tadi duit itu nyata-nyata aku ambil nyata-nyata aku buang ke sumur kan timbul beli pulang. Nah mungkin hujan begini apa dengan izin Allah duit itu berberkat sehingga dikembalikan lagi. Oleh karena apa kemungkinan besar kan hendak berniat yang kada baik tadi maka maafuilah nang suami nang pasif tadi terhadap ini tadi. Nah maka dari itu kita jangan sampai tertinggal walaupun kalimatnya sedikit namun menjadi suatu keberkahan. Yang ketujuh wadai bajulung wadai bismillah jangan berunung ulang wadai bagi sahan bermamai tujuh kada payu wadai bisa ini tadi oleh karena katagihan juga kan nyaman ini baru jual ini pengaruh juga biar umpamanya bawarungan maulah teh bismillahirrahmanirrahim mendengar orang teh biar lain tuh suasananya lain ulun terseranglah waktu ulun dahulu lagi di Samarinda di Samarinda dulu 2 kursi ulun selain daripada bacaan ulun membuka potong rambut maka ketika ulun mau mulai potong rambut tuh ketika ulun mulai ini karena mau potong bismillahirrahmanirrahim nangan orang tuh tak ajak biar ujian orang tuh apa salawas ini dia sidik aku mau potong rambut kada pernah aku mendengar orang ketika ini mau mulai bismillah ketika tuntung alhamdulillah jadi yang keringanan tadi nyaman rasanya orang tadi yang apa tadi oleh berkat sehingga ini kita nampak diberikan uang tip di orang tadi oleh nampak saking sanangnya orang itu tadi nah jadi kan coba itu kita tuh walaupun sedikit dah cuma mengkawat diamanakan kemudian ya Rasulullah lagi mengatakan apa ija dakhala rajulu baitahu bila seseorang memasuki rumahnya wajah Allah Ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'ami ketika ia memasuki rumahnya tadi lalu ia menyebut nama Allah saat ia masuk dan saat ia hendak makan masuk kita bos ucap salam di pada hak itu diantaranya menyakawa hendak menjaga daripada kerukunan rumah tangga kita tuh begitu ucapkan bila ada orangnya assalamualaikum bila ada assalamualaikum wa ala ibadillah salihin sambil masuk sambil dia membaca kalimat qul huwallahu ahad 3 kali. Hanya dia sidin ulang apa ditambah ulang membaca ayat kursi sekali. Yang bagian di muka rumah, kalau bilang di muka rumah bacaan dulu sambil masuk. Bilang ada orang kayak juga sama juga bacaan kita menjaga kan kita kada tahu segala-galanya tuh kita kada tahu. Maka bila mana ia membaca demikian tadi syaitan pun nantinya akan berkata napa aja syaitan la mabita lakum wa la asya'a maka ujar syaitan itu bocor tidak ada tempat tidur tidak bisa aku 4 guring karena kalau 4 guring aku dan tidak ada lagi makanan tidak ada yang kau makan bersama daripada kalian oleh datang kita bawa bacaan tadi jadi kalau kau mengingat syaitan di rumah di luar yang keinginannya tadi nah, jadi kita ini kan kadang-kadang melihat bandanya ya betul-betul. Kemudian apalagi wa ijada khala qalam yaskurillah ta'ala inda dukhulihi. Bila mana seseorang itu memasuki rumahnya ala syaitan adzraktumu mabita wa ija lam yaskurillah ta'ala inda ta'ami kala atraktumul mabita wa asa maka berucap si syaitan ini tadi ujarnya apa tidak adalah ketika ia menyebut daripada nama Allah saatnya masuk maka syaitan itu akan berkata kalian telah mempersilahkan tempat tinggal bila mana tidak menyebut nama Allah saat makan maka syaitan akan berkata kalian telah mempersilahkan untuk ikut menginap dan makan malam. Hadis daripada riwayat Muslim. Jadi dalam artian bila mana kita masuk ke dalam rumah kada bacaan, bila kita makan kada bacaan, berarti kita
mempersilahkan, mengizinkan syaitan untuk ikut dengan bersama-sama kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ujasilillahu anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma rajaqna." Nah, jadi ya Rasulullah, bila salah seseorang di antara kalian ini hendak mendatangi atau menggauli dengan istri, nah ucap ini tadi, kemudian faqudiya bainahuma waladun lam yadurru, maka kemudian Allah nantinya akan menganugerahkan seorang anak kepada keduanya tadi, maka syaitan tidak dapat memberi daripada mudarat, tidak dapat membahayakannya. Artinya bila mana kita hendak berhubungan badan, diingatkan bahwa Nabi babajaan ada ini nalaki nang mana nih, jadi ingatkan nang bini. Nah, jadi kalau ingat tahun ini jangan sampai ibaratnya kita nih nang lengah ada nama naikinnya nang bini kan laki gitu Pak. Nah, nang ini jadi nama naiki, jadi pilihnya anak tadi bacaan jadi tak punya jangan asalannya lah, asal naik aja ada bacaan itulah bulan. Mohon maaf aja bilanya kada bacaan tadi ya anak kita tadi ngalih macam ada yang digaduhi kayak gasing ya saja. Oleh kenapa tadi nama ganinya lain juga, ada nomor 4 ya lah, kenyamanan ada nomor 4 ya lah. Jadi jangan sampai kita ingat ini utama ujur-ujur ini pian oleh minta rezeki kita. Jangan kita ini minta rezeki supaya berarti menjadikan kurata ayun yang saya minta ya Allah, supaya penenang hati kita, penyejuk mata kita. Bila bisa anaknya nyaman melihat anaknya, tenang hati, kada bertakuk dada ada kita, tenang pikiran ini kada. Begitu bisa anak baca tahajud kita, nampak banyak laporan orang ada ini itu segala macamnya. Ini tadi. Oleh kenapa? Ternyata ketika kita awalnya tadi kada beringat dengan Allah, sehingga apa yang Allah berikan dengan diri kita, maka itu kadang menjadi berkah bisa dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka daripada itu jangan sampai kada ingat dengan hal demikian bila mana kita hendak berberkah jasa diri kita kena di dalam hidup kita tadi. Jadi jangan kada ingatlah utamanya tadi bulan bismillah tadi di setiap daripada pekerjaan kita. Menyakawa biar nyaman gabe bismillah dan ngalih kita amal ulang haid pakai kok boleh lah jambanya boleh yang tadi niatnya tadi kita kada baca Al-Quran kan kita ittiba melaksanakan perintahnya Rasulullah, mengucapkan alhamdulillah, ittiba juga melaksanakannya daripada sunnahnya Rasulullah, merintahkan bila mulai baca demikian kayak tujuan dirinya sudah tentu alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita gawi itu tadi senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Mungkin ini jadulnya dapat menyampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ada yang tak boleh silakan.
Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.